Jadi yang pertama, pahami dulu kebutuhan masing-masing reseller. Lalu yang kedua, siapkan pembinaan. Pembinaan ini ada banyak banget. Salah satunya pakai jurus Kokome. Nah, apa tuh Kokome? Coaching, counseling, mentoring, ya. Lalu kaitannya dengan Kokome tadi apa? Contoh misal. Ini saya kasih tips ya. Teman-teman silahkan dari sekian banyak reseller yang dipunya, dari sekian banyak agen yang dipunya, atau dari sekian banyak distributor yang dipunya, coba ambil 5-10 orang yang itu menyumbang kontribusi terbesar ke omset. Ambil 5-10 dulu pertama ya. Lalu buatkan jadwal bagi mereka. Contoh, Senin saya akan mentoring reseller ABCDE misal. Hari Selasa saya akan mentoring reseller 1, 2, 3, 4, 5. Hari Rabu saya akan mentoring reseller A, B, C, D, E, F, G, H misalkan. Buat aja jadwal seperti itu ya. Nanti itu berulang. Jadi setiap Senin akan ketemu dengan reseller ABCD. Setiap Selasa akan ketemu dengan reseller 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, setiap hasil dari mentoring itu dicatat. Jadi ada semacam kayak buku raport buat mereka. Nah, bikin buku raport ya. Oh, progresnya sampai di mana? Ketika mereka ada kendala di minggu ke depan, bagaimana kendalanya itu sudah terselesaikan atau progres menyelesaikannya sudah sampai di mana gitu. Kalau misalkan mereka ada target, pencapaiannya sudah sampai di mana. Nah, kayak gitu ya. Dan itu tidak harus kita ngomongin target yang berupa angka. Kalau misalkan masalah dia adalah lebih kepada self developmentnya, lebih kepada menggali potensi yang ada di dalam dirinya, maka teman-teman bikin jadwal coaching dulu nih. Oh, ini mesti di coaching dulu nih. Sebelum masuk ke mentoring harus di coaching dulu nih. Nah, gitu ya. Jadi silakan dari sekian jumlah reseller, agen dan distributor yang dipunya, ambil 5-10 ya. Lalu buatkan tabel gitu. Buatkan tabel. Nah, terkadang kita perlu melakukan yang namanya one on one ya. Ketika kita merasa oh ternyata dari 5 orang ini ada 2 orang nih yang dia punya potensi untuk support omset besar ke tempat kita. Nah, itu silakan boleh di one on one gitu. Apakah one on one ini hanya dilakukan terhadap mereka yang menjadi penyumbang omset terbesar? Tidak gitu ya. Tapi nanti bisa dilihat yang sekiranya dia punya potensi tetapi dia nggak ngerti gimana cara ngeluarin potensinya, nah itu juga boleh itu ya. Jadi silakan itu dipraktekin, bikin pola aktivitas harian. Kalau sudah rutin melakukan pola aktivitas harian, lalu mau bikin pola aktivitas bulanan, boleh nggak, Mam? Boleh banget, silahkan juga gitu ya. Bikin pola aktivitas bulanan juga it's okay. Bulanan misalkan apa? Nanti ada ya, bulanan. Oke. Nah, yang berikutnya keempat, upgrade ilmunya. Ya, upgrade ilmunya. Nah, cara mengupgrade ilmu, satu, balik lagi ujung-ujungnya bahwa kita harus mengenal kebutuhan dari setiap reseller, setiap agen, setiap distributor. Kita harus tahu gitu. Karena apa? Ketika kita mau upgrade ilmunya, kita harus tahu nih, dia jenis reseller atau tipikal reseller dengan karakter seperti apa. Contoh misalkan, kalau kita bicara mau upgrade ilmu reseller tentang leader nih, tentang leadership misalkan ya. Nah, leadership untuk reseller itu akan berbeda materinya dengan leadership untuk agen atau untuk distributor. Tuh ya. Jadi kalau saya biasanya saya bedain yang mana dulu nih, mau dikasih materi yang mana. Oh, distributor nih misalkan.
mau minta kebutuhannya ada di materi tentang leadership misalkan. Nah, leadership untuk distributor itu akan berbeda materinya dengan leadership untuk level yang ada di bawahnya, untuk agen, untuk reseller gitu. Ya, jadi teman-teman harus tahu ilmu ini mau dipakai atau dibutuhkan untuk leveling kemitraan yang mana. Maka saya sangat acung jempol, saya sangat salut sekali ketika saya sedang masuk ke suatu brand, itu brandnya udah nyiapin banyak banget ilmu untuk tim resellernya. Mam, saya itu udah siapin loh, seminggu sekali setiap hari ini saya kasih materi ini, sebulan sekali saya datengin narasumber si A, si B, si C gitu. Tapi kenapa kok mereka nggak bertumbuh ya gitu. Nah, pertanyaan saya biasanya, apakah materi itu hanya untuk sekedar formalitas supaya ada aktivitas, ataukah memang ilmu itu dibutuhkan oleh mereka? Nah, biasanya dari situ ketahuan, oh iya, sebetulnya maksudnya biar grup saya nggak sepi sih Mam, jadi saya kasih aja mereka, saya datengin pembicara ini, saya datengin pembicara ini, kemudian saya kasih materi dari ini, saya kasih materi dari ini, saya ikutin pelatihan. Tapi kok nggak ngefek ya? Ujung-ujungnya malah bahkan ada yang keluar, misalkan keluar dari kemitraan gitu ya. Nah, maka teman-teman harus tahu ketika kita mau upgrade ilmunya reseller, kita harus tahu kebutuhannya ada di mana. Jadi buat materi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Contoh misal, kalau kita berhadapan dengan reseller, maka dikasih ilmu yang banyak tentang jualan, ilmu teknik closing misalkan ya, kemudian ilmu copywriting misalkan, ilmu-ilmu yang sifatnya teknis gitu, ilmu-ilmu yang sifatnya teknis gitu. Lalu bagaimana dengan reseller yang dia udah punya traffic banyak gitu, misal ada reseller yang udah punya traffic banyak. Nah, kalau yang mereka udah punya traffic banyak, udah punya tim banyak, maka tinggal ditanya kebutuhannya. Oh, bisa jadi dia butuh ilmu tentang membina pasukan, bagaimana membangun pasukan, bagaimana menciptakan interaksi gitu ya. Nah, setiap materi berbeda-beda. Contoh misalkan kita bicara lagi self development misal. Nah, self development untuk masing-masing level kemitraan itu juga berbeda. Oh, kalau self development untuk reseller seperti ini, agen seperti ini, distributor seperti ini. Lalu apakah ada materi yang sama, Mam? Ada. Biasanya materi-materi yang cenderung bisa dipakai sebagai materi umum yang bisa dinikmati oleh semua level kemitraan itu biasanya sifatnya mindset ya. Yang sifatnya mindset dan mental. Nah, itu bisa. Walaupun ada beberapa dari mindset dan mental itu yang beda. Kalau untuk distributor itu ilmu mindset mentalnya udah yang begini nih, kalau reseller yang begini nih, kalau agen yang begini. Itu saya biasanya ada pembedanya juga. Tapi secara umum kalau itu mau dikasihkan untuk semua juga boleh gitu. Nah, memberikan tambahan ilmu atau mau mengupgrade ilmu ke reseller, maka itu menuntut kita dan memaksa menciptakan unsur keterdesakan bagi seorang business owner untuk juga mau belajar ya, untuk juga mau belajar ya. Kenapa? Karena kita dituntut untuk siapa sih narasumber yang pas ya buat tim saya, siapa sih expert yang pas untuk tim saya, mau saya kasih materi apa ya, saya carinya mesti di mana ya, kemudian nanti bentuk evaluasinya seperti apa ya. Nah, kayak gitu. Nah, kadang tidak perlu harus kita semua yang ngasih materi gitu. Kalau misalkan dirasa, oh saya kurang untuk di materi ini, boleh silakan teman-teman panggil expert yang sesuai, atau reseller, agen atau distributornya ya, itu diikutkan pelatihan. Nah, itu boleh diikutkan pelatihan, training, atau mereka diminta untuk belajar di workshop mana, itu boleh silakan gitu. Tetapi
Setelah mereka mengikuti proses belajar, mereka wajib untuk mempresentasikan kepada timnya. Nah, mereka wajib untuk mempresentasikan. Lalu dari hasil ilmu yang sudah didapat, dibuat challenge. Nah, itu banyak banget. Sehingga satu, melatih mereka untuk berani sharing, berani membagikan ilmu, berani berbicara di depan timnya. Yang kedua, membuat mereka mau tidak mau juga harus belajar. Oh, saya tadi diikutkan pelatihan A nih. Nah, minggu depannya saya harus sharing ke tim. Berarti saya harus siap-siap ya kalau ada pertanyaan dari tim terkait materi tersebut, gitu ya. Jadi upgrade ilmu itu tidak melulu harus dimaknai bahwa kita menjadi guru bagi mereka, tidak. Tapi sifatnya lebih sharing, gitu ya. Nah, itu yang keempat, upgrade sharing. Lalu yang kelima, buat challenge dan reward. Nah, ini yang sering terlupakan, masih sering terlupakan. Jadi, setelah kita tahu kebutuhannya, kemudian kita siapin amunisinya, gitu ya. Kita siapin amunisinya, lalu kemudian kita upgrade ilmunya. Nah, maka saatnya kita bikin challenge atau tantangan untuk mereka. Challenge itu ada macam-macam. Ada powerful challenge, ada yang sifatnya empowerment atau menggali potensi yang mereka miliki. Kalau powerful challenge itu adalah challenge yang sifatnya menantang mereka, biasanya lebih kepada omset gitu. Challenge misalkan kalau sekarang fashion kan musim bulan-bulan ini kan pasti banyak ini ya, keluar sarimbit untuk persiapan lebaran. Nah, itu bisa tuh di challenge. Jadi misal yang berhasil, yang capai order 100 piece dalam waktu 2 minggu atau selama periode open PO. Nah, nanti akan dapat reward 1, 2, 3. Nah, itu boleh, silakan gitu ya. Itu sifatnya powerful challenge. Nah, membuat powerful challenge atau membuat tantangan yang itu sifatnya angka atau target, itu kita juga harus menghitung. Jadi nggak bisa asal yaudah bikin challenge aja deh. Challenge apa? Yaudah target aja 100 juta misalkan. Nah, kita nggak bisa langsung keluar angka, tapi harus by data. Mereka rata-rata biasanya berapa sih belanjanya? Nah, terus mau dinaikin berapa gitu. Betul memang bahwa challenge itu targetnya harus tinggi gitu. Tapi juga harus yang realistis gitu ya. Nah, itu silakan teman-teman berhitung di sana. Lalu siapkan rewardnya dan dikomunikasikan kepada mereka. Dan yang sering sekali terlupa adalah reseller, ketika kita kasih challenge kepada mereka, itu wajib bagi kita untuk ngajarin gimana caranya supaya challenge itu bisa kecapai. Gimana caranya supaya mereka bisa dapat. Teman-teman mau bikin challenge buat resellernya, itu harus diajarin. Ya, diajarin. Gimana cara ngajarinnya? Silahkan, itu bisa dimasukkan dalam pola aktivitas harian. Kalau periode open